Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Jumpa lagi di program Netcall GPIB dengan saya, Pendeta Abraham Ruben Persang. Saya saat ini melayani sebagai Ketua Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Jakarta. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke istirahat malam, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang telah Tuhan karuniakan, bahkan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan kalau sebentar kami akan membaca ayat Alkitab, Tuhan dengan roh Tuhan menolong kami semua untuk menghayati kebenaran firman-Mu, dan darinya kami boleh dipedomani, diterangi jalan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca, atau saya akan membacakan buat Bapak Ibu ayat Alkitab dari kitab Obadja pasal 1 ayat 20 dan ayat 21. Saya bacakan buat kita semua. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa boleh memelihara kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan yang begitu hebat, kira-kira apa yang ada di benak kita? Mungkin yang pertama adalah tetap ada pengharapan, pasti akan berubah. Atau yang kedua, sama sekali sudah tidak ada pengharapan, ya sudah, mau hidup-hidup, mau tidak-tidak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dua ayat yang kita baca dari kitab Obadja pasal yang pertama menjadi penghiburan sekaligus juga jaminan, bahkan kepastian janji Tuhan. Bagi mereka saat itu tidak mungkin, tidak ada daya, mereka sudah menjadi orang tawanan, dibuang ke negeri orang, mereka tidak punya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa mereka dengan situasi yang menderita, lemah, tidak ada daya, tidak ada kuasa, janji Tuhan mereka akan diubahkan kondisi dan situasi kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka malah menjadi orang yang memiliki, menguasai, dan situasi itu akan terbalik. Karena apa pertanyaannya? Apakah karena mereka kuat kembali, atau mereka memperlengkapi dengan tentara yang banyak, atau mereka punya kuasa? Obadja menyampaikan, bukan karena mereka, bukan juga karena apa yang mereka miliki, tapi karena Tuhan, Allah yang setia, yang berjanji pada nenek moyang mereka, adalah Allah yang terus menggenapi janjinya. Dan hal yang tidak mungkin sekalipun bagi umat menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kepada Obadja yang diteruskan kemudian kepada orang-orang Israel yang dibuang, itu meneguhkan umat Allah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Keterpurukan umat Tuhan angkat kembali, dan mereka berubah situasi hidup mereka. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pesan buat kita? Malam hari ini kita diteguhkan kembali tentang Allah yang mengasihi dengan begitu setia. Tapi pada saat yang sama, kalau Bapak Ibu ingat, sejak hari Kamis malam kita membaca kitab Obadja, kita sama-sama tahu bahwa apa yang mereka alami dengan keterpurukan itu adalah karena salah satu akarnya mereka mendua hati, mereka mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ada konsekuensi untuk itu semua. Karena itu ketika Tuhan pulihkan, mereka diminta untuk menjalani hidup yang baru, hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan, tekun dan taat mendengar akan perintah Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Besok kita akan masuk di dalam satu minggu terakhir menjelang Paskah, yang sering disebut sebagai hari Minggu, Minggu Sengsara, Minggu Pasio, Minggu Palmarum. Peristiwa Injil mencatat pada hari itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tapi setelah itu ada beberapa rangkaian penting, yaitu Tuhan membasuh kaki murid-murid, Tuhan berdoa di Taman Getsemani, kemudian dia ditangkap sampai mati di kayu salib. Apa yang saya mau katakan dari situ, Bapak Ibu? Pesan kitab Obaya sebenarnya juga mengantar kepada kita. Sebenarnya kita adalah milik Tuhan yang tidak berdaya. Terlebih ketika kita diperbudak oleh perbudakan dosa. Ada konsekuensi, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan yang begitu setia, dia mau memenuhi janjinya, dia berjanji dan dia memenuhi janjinya. Dia berkorban, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kita. Hal yang tidak mungkin kita lakukan untuk membersihkan diri kita, Tuhan bersihkan. Hal yang tidak mungkin kita bebaskan diri kita dari perbudakan dosa menjadi mungkin karena Tuhan yang setia. Karena itu, biarlah firman Tuhan malam hari ini mengokohkan, meneguhkan kita untuk terus melanjutkan kehidupan perjalanan yang Tuhan karuniakan bagi kita, dan kita boleh tetap berpegang hanya kepada Tuhan. Besok akan ada CD-CD baru yang diteguhkan di tengah ibadah-ibadah jemaat. Kita doakan, kita dampingi, kita dukung mereka, dan kita boleh saling menopang satu dengan yang lain untuk membangun gereja Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama doakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh diteguhkan oleh janji Tuhan melalui firman-Mu, melalui Nabi Obaya, dan sekaligus mengantar kami untuk menghayati kembali karya Tuhan yang menebus kami. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi mustahil di dalam Tuhan. Tuhan menggenapi janji-janji Tuhan bagi kami. Karena itu dalam keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang saat ini mengikuti program Night Call. Tuhan berkati kami satu persatu, dimanapun kami berada, dengan situasi apapun yang kami jalani saat ini. Demikian pun kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB yang ada tersebar di 26 provinsi. Tuhan memberkati kami satu persatu. Terlebih di saat-saat ini ketika kami menjelang perayaan Paskah, Tuhan berkati kami semua, sehingga kami tidak terperangkap dengan seremoni, dengan ritual, dengan pesta-pesta sesaat. Tetapi sebaliknya dengan keyakinan iman, perayaan Paskah ini boleh semakin meneguhkan kami untuk bangkit kembali membangun kehidupan yang lebih baik lagi, teristimewa dalam peran aktif kami di tengah kehidupan masyarakat yang sedang bergerak menuju masa endemi, yang sama-sama kami boleh bangun kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Tuhan tetap melimpahkan hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga melalui mereka kehidupan bangsa, negara ini, bahkan masyarakat kami boleh berada dalam damai sejahtera dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Maju Amin, seluruh jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara, kepala daerah, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang ada di berbagai jenjang, berbagai lingkup jemaat, kupel, maupun juga di sinode, dan juga Tuhan berkati majelis sinode. Tuhan berkati kami sebagai satu keutuhan tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keutuhan hidup kami hanya di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami, yang menderita, mati, dan bangkit bagi kami, menebus segala dosa kami. Terpuji Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.